Bismillahirrahmanirrahim. Puji Tuhan, haleluya ya. Beliau Nasrani, ikut tarekat ini. Tak larang gak usah Islam-Islaman, Kristen wae padha wae ya. Enak lagi nih, seduluran ya. Pernah nggak disalah-salahkan di sini? Enggak pernah. Pernah dipaksa-paksa? Enggak. Pernah nggak disuruh masuk Islam? Enggak pernah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita berjumpa di dalam channel kita ini, Orang Surau. Insyaallah kita akan mencoba membahas segala sesuatu hal yang berkaitan dengan yang bertentangan dengan agama kita. Artinya segala sesuatu hal yang melencengkan dan membingungkan umat, insyaallah kita akan mencoba membahas di channel kita ini, agar supaya umat ini tidak tergelincir dan tidak mengikuti pemahaman yang keliru tentang agama ini. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti video yang telah kita munculkan di awal YouTube ini. Nah, inilah yang akan menjadi pembahasan kita pada hari ini. Dan memang betul ya, ternyata Mr. TM ini bukan hanya di dalam majelisnya itu mengajarkan tentang ilmu makrifat, katanya makrifat tentang Islam, tetapi juga mengajarkan berbagai pemahaman-pemahaman di dalam taklimnya. Ada mengenai agama Kapitayan, kemudian kejawen, mengajarkan juga tentang agama Nasrani. Jadi di dalamnya ada banyak campuran. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun pada hari ini karena bersesuaian dengan judul, bahwasanya ternyata Mr. TM ini pengikutnya bukan hanya dari orang Islam, melainkan juga banyak dari golongan non-Islam ya. Seperti YouTube yang telah kita tampilkan tadi, bahwa ternyata ada orang Nasrani juga ikut di dalam taklimnya. Inilah yang membuat kita heran, kenapa mesti di dalam sebuah akidah digodok sedemikian rupa yang katanya taklim makrifat, tetapi ternyata di dalamnya juga dipelajari tentang kepercayaan agama lain, tentang akidah-akidah agama yang lain ya, sehingga sehingga anggota taklimnya bukan hanya berasal dari Islam, tetapi juga berasal dari non-Islam. Nah, sebagai bukti bahwasanya Mr. TM ini mencampurkan antara hak dengan yang batil ya, sehingga di dalam taklimnya diajarkan berbagai macam akidah, berbagai macam kepercayaan. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menguatkan bahwasanya bukan hanya orang Islam yang berada menjadi anggota taklimnya Mr. TM ini, melainkan juga ada di antaranya orang non-muslim yang lainnya. Untuk menguatkan, silakan tonton video berikut ini. Ini yang disebut guru sejati pada saat agama Kapitayan. Ini adalah apa ya? Tuhan atau apalah, ini Roh Kudus atau Ruhul Quds, ini adalah Allah Bapa. Kalau kamu nggak mengakui ini atau nggak ketemu ini, ibadahmu zong. Baik-baik kan jadi viralkan sama orang-orang. Terima kasih ya yang memviralkan saya, sehingga apa? Saya nggak repot-repot untuk menjelaskan pada publik. Karena apa? Saya sudah diperhatikan orang. Pak Johannes, Pak Samuel, Pak Kevin, betul ya? Ternyata di dalam video yang kedua ini, di sana Mr. TM ini menyebut ada nama Samuel, Johannes, kemudian ada Kevin. Kalau kita lihat, nama yang akrab di telinga kita sebagai seorang muslim, melainkan ini adalah nama-nama yang mereka, yang saudara kita yang berada di agama Nasrani. Sehingga ini menimbulkan pertanyaan kita, apakah memang Mr. TM ini adalah seorang muslim? Ya, karena bagaimanapun kalau kita lihat, kalau dia muslim sejati, tentunya dia tidak akan menjelek-jelekkan ustadz, tidak menantang para ulama, menentang Habib ataupun Gus atau buya-buya lainnya. Ya, kita lihat bahwasanya Mr. TM ini sifat terjangnya belakangan ini memang kata-katanya kasar ya, sehingga Allah dibilang mengatakan bahwa ada Rasul setelah Nabi Muhammad SAW, dan banyak hal bahasanya yang kasar. Ya, sehingga ini membuktikan bahwasanya Mr. TM ini bukanlah kajian-kajian makrifat, melainkan ini adalah kajian-kajian yang lain yang mungkin mencampur adukkan antara hak dengan batil. Ya,
Kemudian kalau kita lihat lagi, ternyata ada orang-orang yang non-muslim di belakangnya, ya, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah dia muslim ataupun tidak, ataukah dia adalah seorang misionaris yang sengaja hadir untuk membuat gaduh umat ini. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau orang yang bermakrifat tentunya dia akan berpatokan, akan berpegang teguh kepada apa yang telah Allah turunkan dan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cerna dalam surat At-Taubah ayat 119, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha kunu ma'as shadiqin, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah dan hendaklah kamu berada bersama orang-orang yang siddiq. Artinya adalah orang-orang yang siddiq, mereka adalah orang-orang yang jujur dengan keimanannya, yakni yang jujur dalam Islamnya. Tentunya si TM ini kalau dia memang orang-orang bermakrifat, tentunya dia tidak akan melanggar ayat ini. Perintah di sini Allah mengatakan hendaklah bersama orang-orang yang siddiq, yang memang betul-betul benar keimanannya, jujur dengan keimanannya, yakni yang beragama Islam. Tentunya, ya. Karena Allah sendiri yang mengatakan, kemudian juga Rasulullah telah mengatakan, Ar-rijalu dinu ala khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seseorang itu akan tergantung agama temannya, ya, maka hendaklah seseorang itu memperhatikan dengan siapa dia berteman. Kalau dia berteman banyak dengan orang-orang non-muslim, paling tidak nanti akan mempengaruhi keimanannya. Apalagi dia taklim, apalagi dia membahas dalam satu majelis itu berbagai akidah, berbagai kepercayaan yang berada di dalamnya. Seperti yang telah kita sampaikan tadi, ada kapitayan, ada kejawen, ada membahas Nasrani, juga ada Budanya dan sebagainya. Ini menandakan bahwasanya Mr. TM ini bagi kita sekarang ini abu-abu. Dan mungkin benar apa yang disampaikan oleh MUI, bahwasanya Mr. TM ini telah menyesatkan umat. Paling tidak Mr. TM telah membuat gaduh umat ini. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukankah Rasulullah kita juga telah mengatakan dalam sebuah hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa di sana dijelaskan anta ma'a man ahbabta, engkau itu bersama orang yang engkau cintai. Artinya sahabat-sahabat yang kita berada di sekitar kita. Nah, ini akan sangat mempengaruhi akidah dan kepercayaan seseorang. Nah, lihat ya, dari alam fisika dunia, ya, ada dua lapis tingkatnya yang utama. Ada akhirat yang berlapis-lapis, ya. Akhirat pun ada 7 lapis langit, ya. Ini kias, ya. Dan di ujungnya adalah ujung akhir tertinggi, atau kerajaan Allah. Atau kerajaan Allah. Dan bahkan di dalam video ini Mr. TM ini menyebut kerajaan Allah. Bukan lagi menyebut surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mengatakan adanya kerajaan Allah. Ini mengisyaratkan kita bahwasanya Mr. TM ini telah mencampurkan berbagai macam aliran dan kepercayaan, ya, mengajarkan antaranya berbagai macam aliran dan kepercayaan. Dan ini bertentangan dengan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan engkau campurkan antara hak dengan yang batil, kata Allah, sementara kamu mengetahui, sementara kamu menyembunyikan kebenaran tersebut. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menurut Imam Baghawi mengomentari ayat ini di dalam kitabnya Mu'allimut Tanzil fi tafsir wa ta'wil, beliau menjelaskan di sana bahwasanya ada larangan. Ayat ini berbicara tentang larangan mencampurkan ajaran Islam dengan agama Yahudi maupun Nasrani. Ini maksud beliau, ya, mengomentari ayat surah Al-Baqarah ayat 42 ini. Ini menurut Imam Al-Baghawi. Maka benarlah di sini bahwasanya tidak boleh mencampurkan agama Islam dengan agama yang lain. Maka kita sampaikan di sini, Mr. TM ini kayaknya membawa misi tertentu untuk membuat gaduh umat ini. Dan satu hal lagi, video yang terakhir yang kita tampilkan ini lebih menjelaskan, dan ini kita ambil di dalam channelnya saudara kita yang non-Muslim, ya, yang beragama Nasrani ataupun Kristen. Justru di sini mereka mengucapkan selamat kepada Mr. TM, bahwa Mr. TM mengakui akan ketuhanan Yesus. Isa adalah Tuhan dalam bayangan manusia. Akulah jalan kebenaran. Tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Allah Bapa kecuali lewat aku.
Kata Guru Krishna, berbakti kalian kepadaku bukan dihitung berbakti kepada dewa, tapi kalian berbakti kepadaku sama yang berbakti kepada yang maha kuasa.